Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa sayyidina Muhammad bin Abdullah amma ba'du. Para teman-teman yang ada di sosmed, para bapak ibu sekalian yang berbahagia, para adik-adik sekalian yang kami muliakan dan kami sangat kagumi dan kami sayangi, Pak, insya Allah di dalam keberkahan di bulan Ramadan ini kita dapat bermuajah kembali dengan kami, yaitu saya yang biasa memberikan video-video yang bersifatkan dari dikma ilmu budaya Jawa, kita patung, kita kolaborasi dengan kehidupan yang secara agamis Islamnya yang tidak akan bertentangan satu dengan yang lain. Pak, insya Allah akan menambah wawasan dan kehidupan kita bersama, dan insya Allah di dalam hal tersebut kita akan bisa menelaah kehidupan yang sudah lalu dan yang akan datang. Nah, di sini sebagaimana biasa kami memprediksi dari kelahiran dan Pak, insya Allah nanti kelahiran itu cukup 35 kelahiran, dan di sini sudah jatuh hari Senin Pon. Nah, sebelum lanjut, mari kita mengadakan testimoninya, yaitu Anda siapa, kemudian dari kota mana. Dan sebelum kita lanjutkan, mari kita tekan tombol like dan loncengnya agar Anda sekalian bisa update di dalam video-video dari Abah Thoib yang terbaru. Mari kita lanjut, yaitu memprediksi hari kelahiran Senin Pon. Senin Pon. Masih ingat? Senin Pon, Senin ada nilainya 4, yaitu suketaning dino Senin papat. Terus suketane lawan hari, yaitu suketane pasaran pon itu pitu 7. Berarti 4 plus 7 ada 11. Nah, karena di sini prediksi untuk kelahiran anak yang hari lahirnya hari Senin Pon, yaitu kita mengambil satu wataknya bagaimana watak dari anak-anak tersebut. Wataknya, kalau kita hitung, ingat hitungan watak, yaitu jangan sampai lupa Anda. Jadi selalu ingat, diingat-ingat hitungannya itu dari Sarmo, Sarpo, Rojo, Kukilo, Mino. Kalau 11 jatuhnya di Sarmo. Sarmo sifatnya apa? Sifatnya singa. Sarmo. Singa itu mempunyai kehidupan yang sangat harmonis, menjaga kehidupan teman-temannya, kemudian menjaga lingkungannya, kemudian menjaga bolo balane. Satu diancam oleh lawannya, pasti yang lain akan datang dan akan memberikan bantuan. Inilah sifatnya daripada sifatnya singa. Kemudian yang kedua, sifat singa itu seakan-akan diam. Namun kalau dia itu akan terusik, akan dinodai atau akan kena itu dijarah oleh kita, akan melawan sampai dia itu berani mati kalau dia akan menjalankan kebenaran. Nah, dengan adanya sifat tersebut, maka orang yang lahirnya di Senin Pon itu ya hampir mirip dengan itu. Jadi bila mana dia itu nanti setelah mempunyai pengertian, setelah mempunyai ilmiah, kalau akan melaksanakan hal-hal yang benar, walaupun rela untuk mematahkan sesuatu dengan etikat berani mati, berani karena benar, takut karena salah. Itu adalah sifat dari sebagian
kehidupan si macan atau sarmo. Demikian juga macan atau sarmo itu, singa itu bisa lunak, bisa jinak, dan juga bisa tidak jinak, dan bisa sifatnya melawan. Nah, kalau dia itu lunak, jinak, itu akan menghasilkan sesuatu hal yang mendatangkan rezeki banyak sekali. Namun kalau dia itu tidak lunak, tidak jinak, akan mendatangkan mara bahaya, dan sehingga dia itu akan bisa menerkan kepada siapapun yang sifatnya orang itu akan melawan dengan singa. Dengan adanya itu, maka insya Allah watak yang demikian itu dipunyai orang yang lahirnya di Senen Pon. Itu masalah watak anaknya. Kemudian yang kedua yaitu rezekinya. Rezekinya bagaimana kira-kira? Rezeki dari kelahiran Senen Pon ini adalah hitungannya ada lahir, sandang, pangan, papan, gawean. Yaitu kalau kita hitung dari lahir, sandang, pangan, papan, gawean, jatuhnya yang ke berapa? Ke satu, yaitu lahir. Nah, dengan adanya lahir inilah mungkin insya Allah nanti anak tersebut bisa melahirkan sesuatu hal. Artinya apa? Dia mempunyai pemikiran yang kreativitas, mempunyai kelasnya kelas tinggi, mempunyai pemikiran yang mereka orang-orang lain tidak mengerti. Dia akan tahu dan akan bisa melaksanakan apa yang telah dipikirkan, dirumuskan, kemudian direkayasa oleh anak-anak tersebut yang mempunyai kelahiran di Senen Pon. Insya Allah. Tapi syaratnya apa? Walaupun anak itu lahirnya di hari Senen Pon, namun kalau tidak ada hal yang mendukung dan menunjang, termasuk pembelajaran, ilmiahnya, karirnya, sekolahnya, pengalamannya, itu yang nol, tidak bisa apa-apa. Namun kalau mereka didukung oleh orang tuanya, kecil disekolahkan, baik sekolah itu yang sifatnya umumiyah dan agamiah, karena dua-duanya harus kita kolaborasi supaya anak tersebut walaupun menjadi orang yang gentleman, orang yang banyak rezeki, banyak duit, orang yang termasuk favorit, orang yang termasuk ahli, namun dia itu tetap mempunyai keimanan yang tinggi. Karena apa? Mulai dini dimasukkan visi misi pendidikan agama atau pendidikan yang mungkin dianut oleh mereka semuanya, yaitu umpama orang Islam ya diberi pelajaran Islam, kalau orang Hindu ya diberi pelajaran yang agama ini tidak terbagi-bagi, tidak. Namun mereka itu harus diberi pendidikan secara agamis, agar apa? Semua agama itu adalah sifatnya untuk memperbaiki akhlak, yaitu memperbaiki kejiwaan. Nantinya mereka kalau sudah dewasa, sudah akil balik, kemudian sudah bisa usaha, kemudian umpama jadi pemimpin yang beragama, pemimpin yang mempunyai akhlak, pemimpin yang mempunyai kreativitas tinggi dan bisa memikirkan yang dipimpin, bukan untuk menjadi pemimpin kehidupannya sendiri. Inilah pentingnya kalau mulai dini sudah dimasukkan di dalam pendidikan masalah agama. Dan umumnya kalau kita semua itu agama Islam, tolong mulai dini disekolahkan di PAUD, karena itu pembentukan dari awal daripada pembentukan karakteristik, yaitu kehidupan akal anak tersebut supaya menjadi manusia nantinya beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya. Walaupun mereka itu nantinya berbudaya Jawa, namun tidak meninggalkan agamanya. Walaupun mereka itu sudah mempunyai stigma agama yang penuh, namun dia itu tetap juga ada yang masih memegang budaya Jawa. Makanya saya mempunyai pemikiran untuk kolaborasi antara budaya yang sifatnya kejawen kita patungkan dengan budaya-budaya yang sifatnya Islamisme, yang itu tidak akan bertentangan karena satu sama lain kedudukannya sendiri. Oke?
Karena apa? Umpama masalah takdir, kehidupan sudah dilahirkan di Senen Pon, ini sudah takdirnya Allah. Dari Islam sudah diberitahu, itu termasuk rukun Islam, yang rukun iman yang keenam, yaitu qadha dan qadarnya. Kan pasti ada juga di dalam kehidupan Islamiyah. Jadi jangan disalahartikan antara budaya Jawa dengan dikma-dikma atau pelajaran-pelajaran visi misi di dalam Islam itu seakan-akan seiring, cuma tempatnya lain masing-masing. Ini masalah tadi rezekinya. Kemudian seterusnya yaitu pangupo jiwanya, yaitu ikhtiarnya anak tersebut. Ikhtiarnya itu jatuhnya karena 11 ini dibagi 7 dapat 1, lebihnya 4 itu jatuh di Segoro Ngawisiso, Sumber Sinobo, Tunggak Semi, Satrio Wirang. Nah ini Satrio Wirang. Nah ini tidak menjadi masalah. Karena apa? Kita sudah mempunyai nilai 2 yang plus. Plusnya kita wataknya baik, sarmo, kemudian lahirnya, rezekinya kelahiran, itu bisa melahirkan sesuatu hal, yang mana kelahiran sesuatu hal itu kreativitasnya bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Untuk masalah ikhtiarnya, yaitu Satrio yang tidak menjadi masalah. Kemudian kita lanjut, yaitu masalah jantrang dino. Nah ini ketepaan. Kalau hari Senen Pon, yaitu hari Senin itu adalah kalau kita hitung sesuai dengan kitab-kitab di Bintal Jemur, kemudian di kitab karangan Ikhlas Sajir, itu tetap hari Senin itu adalah pawaan kembang, yaitu harinya termasuk jantraning dino adalah pawaan ke kembang. Jantraning dino kembang itu apa maksudnya? Nah begini, kita jelaskan sedikit karena kita mengejar waktu. Kembang itu adalah sesuatu hal yang bisa menarik dengan orang lain. Jangan manusia, kumbang itu tertarik dengan adanya kembang, apalagi manusia tertarik dengan adanya kembang. Padahal pada waktu sekarang nanti orang masih banyak yang tergila-gila mengejar bunga-bunga yang dijual itu. Dia ini lagi ngepen nih sekarang. Jadi orang-orang tersebut mengejar bunga-bunga. Nah ketepaan orang yang lahirnya di hari Senin itu adalah jantrane dina adalah pas jantrane ke kembang. Jadi insya Allah orang yang ada kelahiran hari Senin itu mungkin dia itu akan selalu dikejar dengan kebaikan oleh orang lain, dan semuanya itu akan senang kepada orang yang hari lahirnya hari Senin. Nah ini masalah tersebut saya tidak bisa mengerti sendiri, namun kebanyakan tolong tanya dengan orang-orang lain yang kira-kira hari Senin lahirnya itu gimana sifatnya, atau bagaimana dengan implementasi kepada lingkungannya. Apa betul kira-kira kalau hari Senin itu pawaan kembang, orang banyak yang senang dengan orang yang lahir hari Senin tersebut. Karena apa? Pawaan kembang, apalagi kalau ini wanita, itu banyak sekali pria-pria yang senang dengan yang kelahiran Senin, walaupun tidak terdefinisi secara jelas. Namun kebanyakan karena pengaruh dari hari lahirnya itu adalah mereka itu sendiri dengan tidak secara sadar sudah digeluti atau sudah digemari oleh orang yang lain. Yaitu karena apa? Pawaane jantraning dino adalah ke kembang. Nah, disitulah letaknya kesempatan dan ketepaan orang yang lahirnya harinya Senin, apalagi Seninnya Senin Pon, ini bagus sekali, yaitu jantrane dino, jantran lakune kembang. Nah kemudian rezeki orang tua bagaimana? Karena setelah anak itu lahir, orang tua ada rezekinya. Rezeki ortu itu bagaimana?
Kalau kita hitung-hitung itu rezeki mencari rezekinya orang tua itu hitungannya kan Buwono, Suryo, kemudian Nugroho, Lintang, Rembulan. Nah, kalau 11 itu dibagi 5 kan mendapatkan 2 lebihnya 1, yaitu termasuk Buana, bumi. Nah, insya Allah rezeki dari orang tua ini setelah nanti atau kapanpun, dimanapun mempunyai anak lahirnya setelah hari Senin Pon lahirnya, insya Allah rezekinya ortu itu akan bagaikan bumi, yaitu bulat penuh dengan apa isinya di dalam rezeki tersebut. Kita ibaratkan bagaikan bumi. Bumi itu apa isinya? Banyak sekali apa yang terkandung di dalam bumi. Bahtera yang luas itu adalah bumi. Bumi ini merupakan hal yang sangat positif bagi kehidupan manusia. Ada airnya, ada lautnya, ada udaranya, ada benda-benda yang terkandung di dalamnya. Baik benda-benda itu sudah tergali walaupun belum tergali, termasuk sumber dari perminyakan, sumber dari bauksit, sumber dari emas dan lain sebagainya. Ini tergantung di dalam bumi tersebut, tinggal tergantung mereka yang mempunyai kemampuan untuk mencari, menelaah, meneliti dan bisa mengungkap apa yang tergantung di dalam bumi itu. Apalagi anak yang lahirnya Senin Pon itu adalah rezekinya lahir itu insya Allah nanti setelah dewasa, setelah dia menjadi orang, insya Allah bisa memikirkan rezekinya orang tua, yang mana diibaratkan rezeki itu adalah buana yang isinya itu banyak sekali, beraneka ragam di dalam kehidupan bumi yang selalu berputar. Bumi ini selalu taat dan patuh kepada garis yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa samsu tajril mustaqirra zalika takdirul ngajil alim, yaitu takdir Allah. Bumi itu selalu berputar dan perputaran itu tidak akan bergeser kepada poros-porosnya. Dengan adanya ini insya Allah dari kehidupan orang tua setelah mempunyai anak lahir di Senin Pon ini, insya Allah bagaikan buana yang selalu berputar, ekonominya, rezekinya akan bertambah semasa kehidupannya itu bisa menyungkuyung, atau dia masih mempunyai pemikiran kemajuan untuk melaksanakan kehidupan ekonomi rezekinya, yaitu insya Allah semuanya akan terjadi apabila semua itu terdukung oleh hal-hal satu dari ilmunya, pendidikannya, kemudian pengalamannya, karirnya, ditunjang terakhir adalah permodalannya. Tanpa adanya ini semuanya itu akan nol, walaupun Anda mempunyai anak lahirnya di Senin Pon. Pak, insya Allah apa yang kami sampaikan kepada Anda sekalian mohon dicerna, mohon diamati, mohon diresapi, dan itu bila mana ada kecocokan itu adalah takdir Allah, yang mana kita iman kepada takdirnya, yaitu qada dan qadar, iman yang ke-6. Dan bila mana ada melesetnya itu hanya prediksi belaka, dan ini bisa dirubah. Karena apa? Suatu kaum bisa berubah dari kaum tersebut apabila kaum itu akan merubah kehidupannya dengan sendirinya. Jadi Anda sekalian, tanpa ada perubahan dari Anda sekalian tidak akan berubah. Ya tetap menonton termasuk orang yang tidak mau merubah dari sikap kehidupannya. Pak, insya Allah semuanya itu akan terliput dan akan terselesaikan dengan kuliah dari Abatul yang singkat padat. Mohon ini sifatnya kita belajar bersama. Bila mana ada kekurangan dan kelebihan mohon bisa ditanyakan di dalam kolom komentar, dan bila mana ada kekurangan ya ditanyakan secara pasti. Insya Allah dengan adanya hal tersebut kami akan menjawab sebagaimana semampu saya, asalkan saya bisa memberi jawaban. Dan semua orang yang masih ikut di dalam
untuk melanjutkan melihat video-video kami, baik yang sudah maupun yang akan datang. Insya Allah saya selalu mendoakan, satu, Anda akan panjang usia. Yang kedua, diberi rezeki yang banyak lagi halal. Kemudian diberikan mahfirah dari Allah Subhanahu wa taala pada hari bulan yang suci ini, yakni bulan Ramadan. Dan insya Allah kami cukupkan sampai di sini. Bila mana ada kekurangan saya mohon maaf yang seluas-luasnya, dan kami tutup dengan bacaan nun wa qalami wa masurun wa bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.